Selamat berjumpa kembali. Semoga saya jumpai pemirsa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Kembali bersama saya, Imade Sari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Managing Partner dan Founder Sari Law Office Denpasar. Dalam acara bincang-bincang hukum dan praktek hukum Sari Law Office pada kesempatan ini dengan topik seputar istilah pengacara atau advokat. Terkadang sering terjadi kebingungan, kekeliruan di dalam mengartikan apa itu yang dimaksud dengan seperti istilah pokrol pada zaman dahulu. Kemudian orang juga menyebut paralegal. Kemudian ada juga istilah konsultan hukum. Kemudian ada yang menyebut pengacara, penasehat hukum, advokat, kuasa hukum. Nah, istilah-istilah itu adalah sering kadang-kadang membingungkan dari masyarakat awam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya coba akan uraikan satu persatu. Yang pertama mengenai istilah pokrol. Jadi pokrol itu terjadi pada sejak zaman Belanda, mulai hukum Belanda dimulai dikenal istilah pokrol. Nah, pokrol itu dulu bisa beracara, tidak mesti harus sarjana hukum, tapi dia tercatat di pengadilan negeri. Nah, jadi kalau si pokrol ini mau dia beracara membantu di bidang hukum, dia harus terdaftar di pengadilan negeri, dan di pengadilan negeri itu di mana tempat terdaftar, disitulah si pokrol ini bisa beracara. Tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Nah, kemudian kita juga sering dengar paralegal. Nah, kalau paralegal ini adalah itu biasanya asisten dari advokat yang ada di LBH. Jadi para volunteer yang ada di LBH yaitu membantu advokat yang ada di sana dalam rangka untuk memberikan jasa layanan hukum. Jadi sifatnya adalah membantu. Nah, itu mengenai paralegal ini masih dalam tahap perdebatan sekarang. Itu ada yang menghendaki ada paralegal, ada yang tidak, gitu. Ini masih debatable. Nah, kemudian saya lanjutkan ke konsultan hukum. Nah, kalau konsultan hukum itu adalah orang yang memberikan konsultasi di bidang hukum. Nah, secara umum. Jadi siapa yang mempunyai pengetahuan tentang hukum, dia yang bisa memberikan konsultasi hukum, dia kadang-kadang sering disebut dengan konsultan hukum. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai pengacara. Nah, kalau pengacara itu memang dia dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi setelah sarjana hukum, dia mengikuti ujian advokat, lulus, dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, dia bisa berpraktek. Namun wilayahnya adalah di daerah tingkat 1 atau di setingkat provinsi. Nah, dengan adanya undang-undang yang baru sekarang, undang-undang advokat, maka pengacara tidak lagi diberlakukan. Nah, kemudian lanjut adalah advokat. Kalau advokat itu dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, wilayah kerjanya bisa memberikan advokasi adalah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beda dengan pengacara tadi yang wilayahnya adalah di tingkat 1. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian kalau penasihat hukum itu istilah yang disebut di dalam acara pidana. Jadi karena di dalam hukum acara pidana Undang-Undang 8 tahun 81 itu menyebutkan bahwa bukan disebutkan advokat tapi penasihat hukum. Itu istilah yang memang itu dipakai di dalam hukum acara pidana.
Yang selanjutnya kuasa hukum. Kalau kuasa hukum adalah orang yang menerima kuasa untuk mengurus urusan hukum. Umumnya yang menerima kuasa hukum adalah sekarang advokat. Nah, sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, jadi semua tadi itu adalah perbedaan-perbedaan fungsi, wilayah, dan kemudian sejarah tentang bagaimana akhirnya sekarang yang terjadi adalah undang-undang yang terbaru mengenai Undang-Undang Advokat tentang fungsi dan tugas advokat. Nah, demikian sekilas tentang seputar istilah pengacara, advokat yang muncul di masyarakat sampai dengan saat ini. Sekian, semoga bermanfaat.